Adapun langkah pertama yaitu siapkan alat yang diperlukan. Kemudian lakukan langkah cuci tangan dengan menggunakan prinsip 6 langkah di bawah air mengalir dan sabun, lalu keringkan dengan menggunakan handuk bersih. Gunakan handscoon. Kemudian lakukan inform consent. Selamat siang Ibu, apa benar ini dengan Nyonya Yesi? Iya Bu. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu. Sebelumnya mohon izin, apakah Ibu bersedia bayinya saya lakukan pemeriksaan? Iya Bu. Baik Bu, izinnya saya bawa bayinya ke ruang pemeriksaan. Iya Bu. Bayi ditidurkan telentang di tempat tidur pemeriksaan. Lepaskan pakaian bayi dan nilai keadaan umum bayi. Ukur keseluruhan, perbandingan proporsional atau tidak, kepala, badan, dan ekstremitas, adanya kelainan atau tidak, tonus otot, aktivitas, gerakan bayi aktif atau tidak, warna kulit merah atau keberiuan, apakah ada vernix atau lanugo, pernafasan bayi, lalu tangis bayi. Lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nilai pernafasan bayi sambil melihat tarikan nafas, normalnya 40-60 kali per menit. Bersamaan memeriksa suhu tubuh bayi dengan menggunakan termometer, normalnya 36,5-37,5 derajat Celcius. Nilai frekuensi jantung dengan menggunakan stetoskop di dada kiri setinggi apex cordix, normalnya 120-160 kali per menit. Ukur panjang badan bayi, normalnya 48-52 cm. Kemudian timbang berat badan bayi, normalnya 2.600 gram sampai 3.900 gram. Kemudian periksa bentuk kepala simetris atau tidak, periksa adanya kaput atau semal hematom, periksa tanda-tanda trauma, periksa sutura, periksa adanya tanda molding. Kemudian mengukur lingkar kepala, normalnya 33-37 cm. Kemudian periksa bentuk mata. Kemudian periksa apakah terdapat katarak kongenital dan strabismus. Lalu lihat apakah terdapat perdarahan konjungtiva. Dan kemudian nilai terdapat pus atau tidak. Kemudian periksa bagian hidung, adakah pernafasan kuping hidung, adakah epicanthus, dan adakah septumnasi. Kemudian inspeksi bagian mulut simetris atau tidak, inspeksi adanya labial skisis atau labial palatoskisis. Inspeksi bagian telinga simetris atau tidak, posisi telinga dengan cara menarik garis hayal dan bagian sudut mata secara horizontal ke arah ujung atas daun telinga. Lakukan palpasi pada leher, adanya pembengkakan dan pembesaran kelenjar dengan menggerakkan jari-jari ke sekeliling leher. Kemudian dengan jari telunjuk raba seluruh klavikula untuk memastikan adanya fraktur. Kemudian periksa pada bagian tangan, luruskan kedua tangan dan bandingkan, periksa adanya sindaktili ataupun polidaktili. Kemudian periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas, lihat adanya retraksi interkostal atau tarikan dinding dada, inspeksi puting susu dan alveolar transparan atau tidak. Kemudian dengarkan bunyi jantung dengan stetoskop, terdengar loop dubturator. Kemudian dengarkan bunyi paru-paru, terdengar vesikuler, tidak ada wheezing dan murmur. Kemudian periksa lingkar dada, normalnya 30-35 cm. Lalu periksa lingkar perut bayi, normalnya 30-38 cm. Kemudian periksa bagian abdomen, bentuknya datar dan teraba lemas, adakah penonjolan pada tali pusat pada saat bayi menangis, dan adakah perdarahan tali pusat atau pembegakan atau kemerahan tanda hernia umbilika pada saat bayi tidak menangis.
Lakukan perawatan tali pusat secara bersih dan kering. Periksa bagian genitalia. Jika bayi laki-laki, ukur panjang penis kurang lebih 3 cm. Pastikan adanya lubang uretra berada di ujung penis. Kemudian, pastikan adakah femosis. Lalu palpasi skrotum, apakah testis sudah masuk dalam kantong skrotum dan berjumlah 2. Jika bayi perempuan, periksa vulva dengan cara membuka labia secara perlahan-lahan untuk memastikan adanya klitoris, orifisium uretra, dan lubang vagina. Kemudian, yakinkan tidak ada kelainan kelamin ganda. Pastikan bayi sudah buang air kecil 24 jam kelahiran dengan menanyakan kepada ibunya. Apakah bayinya sudah buang air kecil, Bu? Sudah. Periksa bagian tungkai, periksa kesimetrisan, periksa panjang kedua kaki dengan cara meluruskan kemudian bandingkan. Periksa adanya fraktur dengan melakukan tes ortolani. Buka pakaian bayi dari pinggang ke bawah. Periksa pinggul dengan cara pegang masing-masing kaki. Letakkan ibu jari pada bagian bawah femur, sedangkan 4 jari lainnya di atas trochanter mayor. Lalu tekuk lutut 90 derajat dan diabduksikan ke arah luar, kedua tungkai secara perlahan. Bila terdapat tanda klek pada femur, berarti adanya dislokasi acetabulum. Kemudian lakukan pemeriksaan pada bagian spinal. Telungkupkan bayi, cari adanya tanda abnormalitas seperti spina bifida, tonjolan atau pembengkakan atau cekungan. Pastikan adanya sfinkter ani. Hindari memasukkan alat atau tangan ke lubang anus. Tanyakan bayi sudah buang air besar dalam 24 jam atau belum. Bu, apakah bayinya sudah buang air besar, Bu? Sudah. Baik. Kemudian periksa warna kulit. Terdapatkah vernika seosa atau lemak coklat? Apakah terdapat lanugo atau rambut-rambut halus, ruam, dan bercak lahir dan memar? Periksa refleks bayi baru lahir. Yang pertama refleks moro atau kejut. Kemudian refleks rooting dengan menyentuh sudut mulut bayi. Kemudian refleks sucking dengan swallowing, ditanyakan kepada ibu apakah bayinya menyusui dengan kuat. Ibu, apakah tadi bayinya menyusu, Bu? Iya, isapannya kuat sekali. Kemudian refleks Babinski, yaitu telapak kaki disentuh, jari lain membuka. Lalu refleks Grabs atau refleks genggam. Refleks tonic neck, yaitu refleks mengangkat leher. Lalu refleks tapping dan walking, yaitu refleks melangkah. Kemudian merapikan baju bayi dan membedong bayi. Mengembalikan bayi kepada ibu. Ibu, bayinya sudah saya lakukan pemeriksaan, tidak ada abnormalitas pada bayi ibu. Bayi ibu sehat-sehat saja ya, Bu. Ini bayinya ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kemudian merapikan alat. Melepas handscoon.
dan cuci tangan, kemudian keringkan dengan menggunakan handuk bersih. Kemudian melakukan hasil dokumentasi.